Kalimat ini sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Rusdi, seorang sosiolog Islam. Dia mengatakan, "Idza aradta an marhaban ya Ramadan, Ramadan tiba, Ramadan tiba, Ramadan tiba, marhaban ya Allahumma shalli ya Ramadan. Ramadan tiba, semua bahagia, tua dan muda bersuka cita. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة. نتوسل بالحبابة والبتول المستطابة والنبي ثم صحابة فعسى دعوة مجابة. Itu bagi-bagi takjil, alhamdulillah kita bagi-bagi takjil sudah terlaksana dengan baik. Dan acara yang kedua itu pembukaan, dan acara yang ketiga itu sambutan. Yang belakang kedengaran ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalam ala anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wasallam. Yang pertama-tama yang saya hormati tuan rumah, keluarga besar Haji Sofyan Sauri, dan juga untuk keluarga semuanya yang ada di sini, semoga diberikan rahmat dan keberkahan selalu, amin ya rabbal alamin. Yang kedua, puji dan syukur. Tapi bacaannya itu terlepas ya, hanya bacaan saja di lisan, tetapi kemudian tidak sama sekali membekas, hanya lewat rombongan saja. Ciri-cirinya apa saja? Di situ dijelaskan hudatsau asnan wa sufau ahlak.
Jadi ini isinya anak-anak muda semua. Tapi karena anak-anak muda ini miskin pengalaman, ya minim dalam ya, pelajaran hidup, maka disebut dengan sufau ahlam. Jadi kalau dimaknai sufau ahlam itu artinya dia bodoh-bodoh, semangat doang tinggi, ya, tapi bodoh. Makanya kalau kata para ulama, salah satu alamatul harurah atau alamatul khawarij, tanda-tanda kelompok khawarij nanti itu adalah jahil fi syar'i. Jahil fi syar'i maksudnya bodoh dalam masalah hukum syariat. Maka beruntung nih kawan-kawan, adik-adik semuanya yang sekarang mondok di pondok pesantren Lirboyo. Karena apa? Ya, nggak cuma belajar Quran tapi juga belajar tentang ilmu alat untuk bisa memahami Al-Quran dan Nas. Lalu apalagi ciri mereka selain bodoh-bodoh, muda-muda lagi bodoh, ya, mereka yaqtuluna 'alal Islam wa yad'una 'alal awthan, ya, mereka memerangi orang-orang Islam tetapi mereka apa? Wa yad'una 'alal awthan, ya, yaqtuluna 'alal Islam, memerangi orang-orang Islam tapi justru membiarkan para penyembah berhala. Membiarkan para penyembah berhala, artinya dengan orang-orang kafir asli, ya, yang memerangi kaum muslimin, dia malah santai-santai aja, aman mereka. Tapi justru mereka cenderung ya nafsu betul kepada umat Islam itu sendiri. Dalam lafaz yang lain, dan ini hadis-hadis sahih ada di dalam kutubus sittah, ya, Kanjeng Nabi bilang min qiraatikum ila qiraatihim syai'an, bacaan kalian tuh nggak ada apa-apanya dengan bacaan mereka. Maksudnya apa? Kum di sini khitabnya kepada para sahabat, karena ketika Rasulullah dawuh itu di depan para sahabat. Qiraatikum min qiraatikum ila qiraatihim, bacaan kalian tuh nggak ada apa-apanya dengan bacaan mereka. Artinya secara zahir orang ini banyak mendalami, ya, berkonsentrasi pada pendalaman ulumul Quran, ilmu Quran, maksudnya bacaannya aja, tapi bodoh di dalam masalah ilmu alat untuk memahami teks daripada athar dan nas. Nas itu maksudnya Quran, athar itu maksudnya hadis, ya. Makanya antum belajar di Lirboyo itu untuk belajar ilmu alat, dan itu jarang sekali pesantren yang konsen terhadap ilmu tersebut, karena antum ini calon ulama nantinya. Amin. Karena santri-santri ini antum pegang omongan saya, kita ini akan berakhir, ya, kita ini orang tua pasti meninggal dunia. Nanti yang melanjutkan estafet bagaimana Islam itu adalah para ulama. Ulama itu warasatul anbiya, pewaris para nabi. Yang mewariskan ilmu, ya, itu adalah para ulama. Dan dari sekian banyak pondok pesantren, ya, yang konsen terhadap ilmu alat nggak banyak. Ploso, Lirboyo, Sumbergiri, Sarang, ya kan? Dan beberapa pondok-pondok pesantren cabang-cabangnya dan sebagainya. Justru sekarang ini, ya, teroris yang ada itu justru banyak membuat yang namanya rumah Quran. Ini bukan bicara Islamofobi, ya. Wah, Ustadz kayaknya anti banget sama rumah. Enggak. Anak-anak saya pondoknya awal sebelum masuk Lirboyo pondok tahfidz, ya kan? Artinya kita juga concern dalam bidang Al-Quran. Karena kalau cuma hafal Quran saja, yang bunuh Ali bin Abi Thalib itu adalah Abdurrahman bin Muljam. Dialah yang membunuh Ali bin Abi Thalib, seorang penghafal Quran. Tapi siapa sangka, ya, dia membunuh daripada
dua mantu daripada kanjeng Nabi Muhammad SAW, yaitu Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Terus apa lagi ciri-ciri mereka? Min salatikum ila salatihim syai'an. Salat kalian juga nggak ada apa-apanya dengan salat mereka. Bacaan kalian juga nggak ada apa-apanya dengan bacaan mereka. Ini pesan Nabi. Ya, bahkan mereka akan muncul sampai di akhir zaman, sampai munculnya Dajjal. Laknatullah. Artinya apa? Ya, ini akan sangat relevan bahwa kita ini akan disibuki dan akan dihantui, ya, selalu diiringi dengan fenomena-fenomena hari ini yang, ya, orang yang kelihatannya itu bicara tentang kebenaran, tapi justru kalau kata Imam Ali bin Abi Thalib, kalimatul haq yuridu bihil batil. Kalimat-kalimat kebenaran tapi ditujukan untuk sesuatu yang batil. Kalimat ini sinkron dengan apa yang dikatakan oleh Ibnu Rusdi, seorang sosiolog Islam. Dia mengatakan, idza aradta an tatahakkam bil jahil inna kulla takfi qulbatin biqila fid din. Kalau Anda ingin menguasai orang-orang bodoh, orang-orang awam di antara umat Islam hari ini, maka bungkuslah setiap kejahatan itu dengan agama. Bungkuslah setiap kebatilan yang ada itu dengan agama. Kenapa? Karena agama ini adalah spirit. Betul. Agama ini motivasi. Dia kalau jatuh kepada orang-orang yang baik, ya, jatuh kepada orang-orang yang mencintai tentang persatuan, Islam ini menjadi rahmatan lil alamin. Tapi kalau jatuh kepada orang yang selalu memprovokasi umat Islam untuk angkat senjata, ya, untuk membunuh sesama umat Islam dan sebagainya, ini Islam wajahnya itu menjadi wajah yang memerah. Wajahnya menjadi wajah yang suram. Makanya jangan heran adik-adik, ya, santri-santri Wibowo harus paham, ada fenomena di beberapa negeri Muslim di Timur Tengah, apakah itu di Arab Saudi, di Suriah, di Mesir, itu fenomena adanya meningkatnya yang namanya ateis. Tahu ateis itu? Apa? Ya, dia murtad dari Islam. Kalau awalnya nggak punya agama, oke lah, tapi dia murtad dari Islam. Kenapa? Karena ada fenomena al-muslim muhjibul, al-Islam muhjibul muslim. Kadang keindahan Islam itu terhapus, terhalangi oleh apa? Oleh perilaku umat Islam itu sendiri, yang kita nggak sadar mengkampanyekan, ya, Islam dalam bentuk yang ekstrim, yang ekstrim. Makanya dawuhnya Imam Sufyan Ats-Tsauri, bukan Imam Tsauri saya, ya. Ini Imam Sufyan. Jadi ada Imam Adam, ya, gurunya salah satu daripada gurunya Imam Syafi'i, namanya Sufyan Ats-Tsauri. Dia bilang, dawuh mengatakan, innamal ilmu indana ar-rukhsah min thiqatin. Ya, sesungguhnya ilmu di sisi kami yang banyak memberikan rukhsah, dispensasi, banyak memberikan yang namanya kelapangan, yang banyak memberikan uzur, ya, yang banyak memberikan maaf, itu min thiqatin, berasal dari ulama-ulama yang kepercayaan. Wa amma tasdid fayasinul ulama. Adapun sikap-sikap tasyadud, ya, sikap-sikap ekstrim, itu siapa juga bisa. Karena orang untuk menjadi ekstrim itu nggak perlu belajar, nggak perlu mondok pesantren, nggak butuh waktu lama, nggak perlu belajar urut dan urut. Beda dengan adik-adik. Sekarang kelas berapa? Rata-rata 2 sanawi. Belum dapat alfiah kan? Belum dapat ilmu mantik, balaghah, ma'ani dan sebagainya, belum.
Tapi adik-adik sabar dalam belajar, ya, karena memang belajar itu harus urut dan runut. Sekarang ada fenomena, ya, fenomena hijrah, tapi salah cari guru. Makanya banyak orang berpikir ekstrim itu kayak gitu. Saya juga salah satu korbannya, ya. Jadi korban ngaji nggak tamat begini nih. Dulu pernah di Lirboyo, cuma setengah tahun. Tapi saya pindah ke Ploso, itu juga sama. Ya nggak tamat juga. Akhirnya kita hidup di Jakarta, ketemu dengan kelompok-kelompok yang menurut saya nggak jelas. Akhirnya kita jadi berpikir ekstrim. Makanya adik-adik nih calon-calon kiai ini, harus terdepan nanti, ya, karena melihat fenomena-fenomena banyak. Orang salah cari guru, adik-adik. Ya, ini bahaya, ya. Karena nanti kita tuh kan dihadapkan dengan kelompok-kelompok yang tadi saya bilang kan disebutkan oleh Dawud Kanjeng Nabi. Ya, munculnya kelompok-kelompok ekstrim. Ya. Makanya Syekh Yusuf Qaradawi, kenal Syekh Yusuf Qaradawi? Itu ngarang kitab namanya Fiqhul Maqasid. Ya, ada juga saya temukan di dalam kitab misalnya wa kaifa nata'ammal ma'a as-sunnatun nabawiyah. Bagaimana interaksi kita, ya, nata'ammal ma'a as-sunnatun nabawiyah, ya, berinteraksi kita dengan sunnah Nabi SAW. Ya. Karena apa? Ya, karena ada perkataan Sufyan bin Uyainah, ya, guru daripada Imam Syafi'i juga. Jadi Imam Syafi'i itu punya dua guru namanya sama-sama Sufyan bin Uyainah, satu lagi Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan bin Uyainah bilang apa? Al-haditsu mudillatun illa lil fuqaha. Hadis itu bisa menyesatkan kecuali bagi ahli fikih. Loh kok bisa Ustaz? Iya. Karena di dalam Quran maupun di dalam nas, ya, itu ada ilmu-ilmu alat untuk bisa memahami itu semua. Bukan coba, ya, dilihat dari grammar bahasa Arabnya, nahwu dan shorof, tapi juga ada ulumul Quran terkait dengan asbabun nuzul, terkait dengan rijalul hadis, terkait dengan mana khas. Tahu mana khas? Ada makna yang sifatnya umum, ada yang sifatnya khas. Ada namanya mutlak muqayyad. Nanti adik-adik belajar tentang mabadil fikih. Nanti ada materi, kalau masa di kelas-kelas aliyah ini. Ya, mabadil fikih, mabadil usul fikih kapan dapatnya? Kelas berapa itu? Mabadil usul fikih, bukan mabadil fikih ya. Dua aliyah ya. Nanti dua aliyah kalian dapat itu. Syarahnya ya campuran, ada syarah Waraqat, Jamul Jawami dan sebagainya, kitab-kitab ulama itu. Nah nanti, ya, ada namanya ta'arud anid dalil, ya, kontradiksi di antara satu ayat dengan ayat yang lain, antara hadis satu dengan hadis yang lain. Nanti saya akan jabarkan. Ada yang namanya mana khas, ada makna hakikat dan makna majazi. Jadi bisa menyesatkan kalau kita nggak pernah belajar. Nah, hari ini banyak fenomena orang belajar agama, ya, itu langsung levelnya tinggi. Padahal ulama-ulama banyak menghindari, misalnya bab tentang murtad dan sebagainya. Makanya belajar tanpa guru itu sangat berbahaya. Adab dalam ilmu itu mengatakan man kana saykhuhu kitabahu faqata'uhu aktsaru min shawabi. Barang siapa yang belajar syekhnya, ustadznya, gurunya adalah bukunya, ya, dia belajar tentang apa? Belajar agama dengan sahafi, ya, atau tidak. Dia belajar sendiri, nyimpulin sendiri. Maka kata para ulama, faqata'uhu, ya, maka kesalahan-kesalahannya itu lebih banyak daripada min sawabi, ya, daripada kebenarannya. Dia itu kesimpulannya itu salah. Makanya kemudian ada seorang salaf, ya, namanya Abdullah bin Wahab, ya, bukan Muhammad bin Abdullah, Muhammad Abdullah bin Wahab. Dia mengatakan laula Maliki wal Laits lahanak. Kalau bukan karena Imam Malik dan Imam Abu Lais, sungguh aku telah celaka. Kenapa?
kuntu adunu ma ja'al Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya'mal. Karena aku mengira setiap apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW itu bisa diamalkan begitu saja. Karena begitu panjang ya untuk bisa melaksanakan ya amalan-amalan yang kita anggap sebagai sunnah sallallahu alaihi wasallam. Contoh misalnya dawuh Nabi yang mengatakan, ini adik-adik dengar itu. Ya, ada hadis sahih ya, hadis ini hadis Bukhari. Ya. Di situ disebutkan oleh Nabi, ma asfala minal ka'bain minal izari fafinan. Apa yang di bawah dari minal izari, kain sarung kita ya, minal izari, maka fafinar, maka pelakunya ada di neraka. Ini hadis bersifat mutlak, bersifat mutlak. Nanti kalau istilah mutlak pokoknya nanti ada di pelajaran usul fikih nanti di kelas aliyah, nanti 2 aliyah ya. Jadi kalau bicara sunnah, kanjeng Nabi itu biasa menyebutnya bukan sirwal ya, bukan celana, tapi sarung ya. Jadi yang sebenarnya yang lebih dekat sunnah itu yang sarung ya, karena itu yang disebutkan oleh Rasulullah SAW. Jadi ma'asfala minal ka'bain minal izari fafinar. Apa yang di bawah mata kakimu, maka pelakunya ada di bawah kaki dari kain sarung, maka ada di neraka. Ya, makanya dalam mazhab Syafi'i ya, itu ada yang mengatakan haram di bawah mata kaki sebagai daripada mazhab Syafi'i. Bahkan ada yang mewajibkan. Tetapi kemudian ya, dari hadis ini banyak saudara-saudara kita di kubu sana ya bikin komunitas, namanya komunitas celana cingkrang ya. Pernah lihat nggak? Dulu waktu kita pertama kali-kalinya ngaji nih, wah pokoknya nggak mau ya sebagian kawan-kawan saya itu jadi makmum yang celananya di bawah mata kaki atau kain sarungnya di bawah mata kaki. Karena apa? Mutlakan hadis ini. Ternyata melihat hadis ya, membaca hadis itu nggak bisa satu-satunya. Kita terjebak kepada satu hadis, kita harus membandingkan, mengkomparasi beberapa hadis-hadis yang lain. Ternyata dikatakan oleh Dawud ya, kanjeng Nabi Dawud mengatakan, man jarra thawbahu khuyala'a lam yanzurullah ilaihi yaumal qiyamah. Barang siapa yang mengalirkan kain atau celananya atau sarungnya di bawah mata kaki khuyala'a, karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya secara rahmat di hari kiamat. Ini kajinya agak panjang ya, karena belum jam 5 masalahnya. Sampai buka, sampai keringetan ya. Jabanin ya. Jadi khuyala'a ya, di bawah mata kaki karena sombong, maka Allah Subhanahu wa taala tidak akan melihatnya secara rahmat di hari kiamat. Hadis pertama bersifat mutlak, masalah minal ka'bain minal izari fafinar. Hadis kedua menyebutkan ilatnya, menyebutkan alasannya di bawah mata kaki karena sombong. Bagaimana ulama melihat hadis-hadis yang kelihatannya ini ta'arud, yang kelihatannya tabrakan? Karena banyak hadis-hadis seperti itu ya. Akhirnya ulama menyimpulkan ya, ini ada di dalam beberapa kitab, misalnya Al-Minhaj Ibnu Hajar. Masuk yuk. Masuk. Belakang bisa. Dok, ada si Yudi dok. Kasih jalan. Santri-santri. Ya, belakang. Oleh belakang. Dok, belakang dok. Sampai di mana tadi? Ya, Al-Minhaj Imam Ibnu Hajar Asqalani fi ta'wil hadisi mukhtalifah.
metodologi Imam Ibnu Hajar Asqalani. Tahu nggak Ibnu Hajar Asqalani? Sayyidul kitab apa? Udah sampai belajar Bulughul Maram belum? Besok ya. Nah, itu namanya, itu pengarangnya adalah Ibnu Hajar Asqalani. Ya. Dia masuk Sahihul Kitab daripada syarah Sahih Bukhari, namanya Fathul Majid. Ya. Fathul Bari maksudnya. Itu kitabnya ada Fathul Bari, Bulughul Maram, itu Ibnu Hajar Asqalani. Nah, bagaimana metodologi Imam Ibnu Hajar Asqalani di dalam mentakwili hadis yang kontradiktif, yang kelihatannya itu ta'arud, ada tabrakan misalnya. Kata dia, ya, hadis-hadis yang bersifat mutlak tadi, dia harus diikutkan dengan hadis yang bersifat, yang ada ilatnya, yang ada muqayyadnya, yang ada takyidnya, yang ada batasannya. Di dalam bukunya Sahih Bukhari juga sama. Ya, di dalam Fiqhul Maqasid wa Kaifa Nata'amal ma'a Sunnatun Nabawiyah itu juga dijelaskan. Kesimpulannya apa? Tidak mengapa di bawah mata kaki selama tidak sombong. Kaidahnya adalah hablul mutlaq alal muqayyad. Ya, hadis-hadis yang bersifat mutlak dia harus diikutkan dengan hadis yang bersifat ada batasannya. Ya, yaitu takyid atau muqayyad. Maka selesai. Makanya di dalam Al-Quran ada dikatakan misalnya wala tamshi fil ardi maraha. Janganlah kalian berjalan di muka bumi ini karena sombong. Dan itu nggak dijelaskan di atas mata kaki atau di bawah mata kaki. Bukan itu maksudnya. Nah, dulu masalahnya orang-orang jahiliyah dulu itu kalau ini memang suka di sifat sombong itu selalu letaknya di bawah mata kaki, diseret-seret bahannya. Nah, akhirnya ini sesuai dengan hadis Nabi tadi, ya, ma'amanjaral saubahu qiyala alam yanzurullah ilaihi yaumil qiyamah. Abu Bakar As-Siddiq pernah tanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, sesungguhnya kain sarungku ini itu suka melorot di bawah mata kaki. Apa kata jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam? Innaka ya Abu Bakar, ya, la tasna'uhu dzalikal khuyala. Atau dalam lafaznya la yasna'uhu dzalikal khuyala. Ya, sesungguhnya engkau bukan termasuk orang-orang yang berbuat sombong. Jadi bicara masalah celana cungkrang nggak cungkrang itu selesai. Ya, jangan diributin. Tapi ada kelompok-kelompok kubu sana yang suka mempermasalahkan, ya, celana cungkrang. Wah, antum bisa lihat tuh di Facebook gitu, di Instagram, ya, di Telegram, kajian-kajian, ada neraka di bawah mata kakimu. Pokoknya orang-orang yang celananya di bawah mata kaki itu sudah di neraka-nerakain. Makanya adik-adik pentingnya belajar dengan ulama, dengan kiai. Gitu. Jangan baru belajar, baru dapat kulitnya doang. Ya. Gitu. Ayo silakan. Sama jauh jangan. Ayo. Ada Umi. Ini kawan saya namanya Yudi Julfahri. Saya cerita. Jadi dulu, ya, sampai melihat orang yang celananya di bawah mata kaki itu dengan nada kebencian. Wah, sayang kali lah. Itu Ustaz jadi imam celananya isbal. Nah, dengan isbal, celananya isbal, ada apa? Fafina, dia ada di neraka. Ya. Makanya betul apa yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, orang belajar agama dalam tahapan awal itu ada 3 kondisi. Kondisi pertama, dia punya sifat yang namanya kibar atau kibar, sombong. Jadi orang belajar agama tuh pertama-tama memang lagunya kayak begitu, lagu banget. Jadi kalau kita belajar agama masih mandang orang jelek, buruk, itu biasanya baru awal ya. Istilahnya baru mabuk agama, ya. Kan? Nanti kalau kita udah belajar lagi nih, semakin mendalam nih ilmu, itu kita kayak ilmu padi, tau nggak? Tawadu ya.
Ya enggak? Itu makin apa kita? Makin tawadu. Makin banyak belajar, makin nggak tahu. Banyak yang nggak tahu. Lalu yang sepertiga ilmu lagi, kalau kita belajar sempurna ilmu, setelah 2/3, maka yang ada khosyah. Tahu nggak khosyah artinya apa? Yaitu makin takut. Makanya kata dawuhnya Imam Sufyan Ats-Tsauri itu betul, ya, benar ya. Kenapa? Karena memang yang banyak memberikan rukhsah, dispensasi, kata-kata maaf itu berasal dari min sikhatin, berasal dari ulama-ulama yang terpercaya. Itu tawadunya ulama tuh di situ. Dan tawadu dia khosyah. Makanya kalau membahas tentang persoalan-persoalan yang sifatnya safkud dima, yang dia berpotensi akan tertumpahnya darah seorang muslim, dia sangat hati-hati, bahkan cenderung menghindar. Kenapa? Karena dia nggak mau akibat dari ucapannya itu, ya, itu akan menyebabkan yang namanya safkud dima. Tapi hari ini ada fenomena orang belajar, ya, yang kemudian loncat terlalu jauh, yang akhirnya apa? Ya, dia langsung membahas tentang darah, tentang ahkamud dima. Padahal dia belum pernah belajar tentang usul fikih, belum pernah belajar tentang musyarah, belum pernah mondok pesantren, belum belajar urut dan runut, dan seterusnya. Yang akhirnya justru dia terjebak kepada paham-paham ekstrim. Ya, makanya dawuh Nabi itu pernah bilang halakal mutanatti'un, celakalah orang yang ekstrim, celakalah orang yang ekstrim. Ya, 3 kali Rasulullah sebutkan. Artinya apa? Betapa Rasulullah itu konsentrasi bahwa pentingnya, ya, menghindari daripada sikap-sikap ekstrim. Lalu dalam hadis yang lain dikatakan inna dinna yusrun lan yushaddad dina ahadun illa ghalaba. Ya. Sesungguhnya agama Islam ini mudah. Ya, agama Islam ini memudahkan. Ya, maka ada kaidah yang mengatakan al-masyaqqatu tajlibu taysir. Kesulitan itu otomatis akan memberikan banyak kemudahan. Ya. Misalnya kalau adik-adik dalam safar nih, ya, para santri safar nih, dan itu merasakan masyaqqah yang berat, kesulitan yang berat, maka kita boleh berbuka puasa, ya. Atau kita safar, ya, yang melebihi daripada ini, kita boleh menjamak dan mengqashar sholat, karena Islam itu sudah memudahkan. Ya. Maka tidaklah sekali-kali di antara kalian yang syaddadina ahad ila ghalabah, kecuali dia akan dikalahkan dengan sifat-sifat ekstrim itu. Artinya orang-orang yang ekstrim itu dia akan binasa. Dan saya menyaksikan sendiri, ya, kawan-kawan saya yang ekstrim dulu, ya, akhirnya, ya, dia dikalahkan, ya, oleh agama itu sendiri, gitu. Yang memang agama ini banyak memberikan kemudahan buat. Hanya disinilah pentingnya adik-adik, ya, para santri-santri Lirboyo ini, ya, belajarnya urut dan runut. Ya. Itu beberapa contoh-contoh bagaimana kemudian melihat hadis, kalau bukan ulama yang membahas, itu memang banyak sekali yang kemudian kita jatuh kepada paham-paham ekstrim. Ya. Lalu ada lagi misalnya biasanya di bulan Ramadan menjelang Idul Fitri, nah ini calon Lirboyo juga ini, 2 orang ini. Ada lagi misalnya menjelang Idul Fitri, ini kan pada zakat fitrah nggak nanti? Zakat fitrah kan, mau miskin kaya itu wajib zakat fitrah. Nah, biasanya muncul fatwa di Facebook, di Instagram, Telegram, ada Twitter juga dan sebagainya. Itu bilang barang siapa yang zakat fitrah dengan uang itu tidak akan diterima, zakat fitrahnya batal. Ya. Memang
dulu Rasulullah SAW itu kalau ya jika dia berzakat fitrah itu memang dengan gandum dan kurma. Jadi dia hanya membolehkan zakat fitrah dengan gandum dan kurma. Tentu kemudian wilayah Islam ini kan bukan cuma di Arab Saudi aja, betul kan? Bukan cuma di Mekah dan di Madinah, tapi sudah tersebar luas. Makanan yang kita makan bukan cuma gandum, tapi ada juga beras. Ya. Ada juga di daerah Madura nasi campur jagung. Ya. Ada lagi ke wilayah timur dikit, Papua dan Ambon, Makassar itu bukan cuma gandum saja, tapi juga bisa dengan beras, bisa juga dengan jagung, bisa juga dengan. Nah, orang-orang kelompok-kelompok ini, ya tadi yang disebutnya itu biasanya menolak yang namanya kias. Biasanya menolak kias, ya. Padahal wilayah Islam ini sudah menyebar kemana-mana, betul nggak? Kan nggak mungkin kita zakat fitrah pakai gandum, betul? Walaupun dengan alasan tak dinuntut ingin menghormati daripada nas dan asap, karena kanjeng Nabi zakatnya dengan gandum. Makanya ulama Imam Syafi'i ada metode yang namanya kias, menganalogikan dengan makanan yang berlaku di tempat atau di wilayah tersebut. Maka ada namanya metode kias atau analogi. Bahkan nggak cuma sampai di situ, Imam Abu Hanifah ya bahkan membolehkan membayar dengan uang, walaupun ini kemudian dikecam banyak oleh ulama, terutama ulama Wahabi. Kenapa? Karena Nabi itu nggak pernah zakat fitrah dengan uang, dan terbukti hari ini ya di era digitalisasi bahkan bisa zakat fitrah dengan virtual, betul nggak? Dengan sekali transfer. Bahkan kata beliau boleh dibagikan ya 1 minggu atau 3 hari sebelum lebaran. Padahal Nabi bagikannya di malam takbiran atau menjelang sholat Idul Fitri. Itu kalau misalnya dibagikan beras sesuai dengan mazhab Syafi'i, betul. Lalu dibagikannya di bulan menjelang sholat Idul Fitri. Padahal salah satu tujuan daripada maqasidus syariah, tujuan disyariatkannya zakat fitrah itu agar orang miskin itu bahagia di hari raya, ya kan? Salah satu tujuan zakat fitrah itu agar orang miskin bahagia di hari raya. Kenapa dengan gandum kurma? Karena itu makanan yang siap saji. Ya, dikasih kurma sama Rasulullah itu kenapa? Ya, biar orang-orang cepat bisa makan. Karena orang-orang miskin zaman dulu itu ya gandum kurma diolah jadi makanan, jadi terigu jadi makanan. Itu kalau hari ini misalnya ya antum bagikan zakat fitrah menjelang sholat Idul Fitri atau malam takbiran lalu dibagikan dengan beras, kira-kira orang yang benar-benar nggak bisa beli daging, bisa beli ayam, bisa lebaran nggak besok? Nggak bisa. Itu malam takbiran dia mau tukerin kemana beras, betul nggak? Dia mau beli mau dikelola jadi tutupan, semua pasar udah pada tutup. Malam takbiran kan udah pada pulang kampung pasar ya kan? Makanya ada metode kias. Nah, inilah salah satu ya keunggulan kenapa para kiai-kiai kita, para ulama-ulama kita ya itu memang punya metode khusus ya di dalam memahami Quran dan Sunnah. Karena ini adalah perintah daripada Allah dan Rasulullah. Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Ya, bertanyalah kalian kepada para ulama ahli ilmu ya jikalau kalian tidak mengetahuinya. Dengan siapa? Dengan para kiai. Makanya pakai metode kias. Walaupun ada sebagian daripada saudara-saudara kita yang menolak yang namanya makanya betul kata saya Yusuf bahwa bias daripada ekstremisme, radikalisme, terorisme itu adalah literasi agama. Itu seperti Pak Syekh Yusuf ya, orang-orang yang terjebak kepada makna dohir. Padahal mereka ingin ingin memuliakan Islam dengan makna dohir itu, tapi justru terjebak kepada paham-paham ekstrim. Makanya kata beliau, terkadang Islam itu terdolimi
oleh orang-orang soleh daripada musuh Islam. Saya ulangi lagi, terkadang Islam itu terzalimi oleh orang-orang soleh daripada musuh Islam itu sendiri. Kenapa? Kita melihat ada sekelompok orang yang secara zahir, ya, secara kasat mata, ya, jenggotnya panjang, dengan kepalanya cungkrang, rambutnya gondrong-gondrong misalnya, ya kan, pejuang Islam, menisbatkan dirinya pada kelompok Islam, ya. Tetapi karena dia literal di dalam memahami jin ini, memahami agama ini, akhirnya dia justru masuk ke dalam paham-paham yang ekstrim. Kenapa? Ya, karena mereka telah membuang substansi ruh daripada esensi ajaran Islam yang agung ini. Ya, mereka membuang daripada pesan-pesan nubuwah, pesan-pesan kenabian, ya, karena ingin menghormati daripada nas itu sendiri. Nah, ini fenomena udah mulai banyak, ya. Kelompok-kelompok ini kalau adik-adik lihat itu di Wikipedia, ya, madhab az-zahiri. Madhab az-zahiri itu siapa kalau bukan diberikan kepada kelompok-kelompok salafi wahabi, ya. Dan saya melihat, ya, sumbernya justru dari sini. Nah, itulah adik-adik pentingnya kita belajar yang baik, belajar yang serius, ya, sampai tamat, ya. Kalau nggak paham kali jangan pulang, ya kan? Ya, kecuali yang mau kawin. Ya, biasanya kalau udah di atas 5 tahun pondok itu per tahun beli kuyuh, insya Allah udah bisa baca kitab. Amin Allah. Allahumma amin. Kalau bisa tamat, karena kalau nggak tamat nanti bisa banyak yang salah paham. Tapi dulu zaman saya itu kalau masuk pondok pesantren itu nggak ada pelajaran tentang KMU dan sebagainya. Sekarang udah dapat kan? Udah. Karena ini penting ya dijaga. Karena nanti kelompok ini akan muncul sampai akhir zaman. Ya, jangan sampai di tahun 2017, ya, itu ada masjid namanya Masjid Raudhah. Tahu Masjid Raudhah? Itu di daerah Sinai, ya, di dekat Palestina, ya, dekat Gaza. Jadi Gaza itu Rafah. Nah, itu Rafah ini masih berbatasan dengan wilayah Sinai. Sinai ini sebetulnya masuk wilayah Syam, tapi sekarang diakuisisi, dimasukkan kepada wilayah otoritas Mesir. Ya, itu ada masjid namanya Masjid Raudhah. Masjid ini dikelola oleh orang-orang Ikhwanul Muslimin, yang dikelola oleh orang-orang Thariqat, ya, yang namanya Thariqat As-Saziliyah, ya, Saziliyah. Makanya kenapa nanti di kalangan Ikhwanul Muslimin ada istilah mursyid, ada istilah yang namanya murabbi, karena itu struktur daripada Thariqat itu sendiri, ya, terutama ada Thariqat Abu Hasan As-Saziliyah, termasuk dia pengarang daripada Sahihul Kitab Al-Hikam. Nanti anda baca tentang Al-Hikam, nanti dia kalau dalam tingkatan tinggi, ya, aliyah dan sebagainya itu masuk. Nah, itu jamaah masjid 300 orang dibunuh aja. Dibunuh karena apa? Karena dianggap bahwa masjid tersebut adalah ubatul kubur dan orang-orang sahawatul murtad. Dia bilang apa sambil nembakin jamaah masjid? Wallahi hadhihi ghadatul mubarakah qadun salah satu bi'ah wa khamsin min syahabatil murtad wa ubatul kubur. Demi Allah, kata mereka, ini sambil nembak ini, sambil lempar granat orang lagi sholat Jumat. Ini 2017. Kalau nggak percaya, searching di Google Masjid Raudhah Mesir Sinai, 350 orang terbunuh lagi sholat Jumat. Ya, yang nembak siapa aja? Ya, kelompok-kelompok Salafi Wahabiyah kafir. Dia bilang, wallahi ini adalah ghadwatul mubarakah. Peperangan ini adalah peperangan barokah. Telah terbunuh 350 orang min sahawatul murtad. Sahawatul murtad ini biasanya Ikhwanul Muslimin. Sahawatul murtad ini apalagi demokrasi, ya, kelompok-kelompok kayak Aswaja. Terus ubatul kubur. Ubatul kubur ini siapa? Ya, penyembah kuburan. Itu terhadap pelaku istighosah, pelaku tabarukan, sama pelaku tawasulan. Siapa? Ini kan amalan yang dilakukan oleh guru-guru kita, betul nggak? Tapi gara-gara itu semua kita divonis musyrik kafir.
dianggap murtad, yang akhirnya kita dihalalkan darah. Maka itu benar apa yang dikatakan oleh kanjeng Nabi tadi. Yaquluna 'alal Islam wa yad'una 'alal orang-orang ini nggak pernah perang lawan Israel dengan Yahudi, nggak pernah. Tapi justru dia tunjukkan senjata-senjata mereka kepada dada-dada kaum muslim. Ini akan muncul di akhir zaman. Itu bangga mereka, ya. Tapi saudara-saudara kemudian para pelakunya akhirnya tertembak habis oleh pasukan muslim, ya, dalam pembentukan beberapa kelompok garis. Dan ini sama yang terjadi di 2011. Masih ingat nggak? Ada masjid namanya Masjid Al-Iqra, ya, di Polres Cirebon Kota. Jadi, ya, itu muridnya Ustaz Halanya, ya, murid-muridnya Ustaz Halanya kan dulu kalau Ustaz Halanya di sini biasanya kita Cirebon. Nah, itu bidang-bidangnya. Jadi kita kenal semua kebetulan orang-orang. Ada namanya si Syarif, ada Basuki, ya, ada namanya adiknya si Syarif. Dia pakai bom, ya, di badannya, lalu dia ledakkan. Padahal lagi sholat Jumat, lagi takbir pertama, Allahu Akbar, meledak bom. Itu yang mati di bagian 2011. Ini udah kejadian di Indonesia. Ya, ini nggak main-main nih. Dan ini akan disebutkan selalu. Bahkan ketika perang Gaza sekarang Palestina, semoga Allah menolong kaum ini di Gaza. Kelompok-kelompok ini justru mengecam, memutak-mutakkan, mengkafir-kafirkan Hamas. Padahal nggak ada satu titik turun kelompok-kelompok ini yang mengarahkan kepada orang-orang Zionis. Dan saya awasi, dan saya amati orang-orang murtad perang dengan orang-orang perang. Sampai seperti itu. Ini akuannya dari mana? Ada tarik nggak di sini? Tarik keluar. Tarik. Dada mana? Dada. Ambilin kitab Abi Al-Durar asalnya di jilid 1 sampai jilid 9. Al-Durar asalnya. Al-Durar asalnya di atas sebelah kiri. Katakan apa? 2 jilid 1 sampai jilid 9 tadi. Ini kitab dikarang oleh kelompok Salafi Wahabi. Biar saya nggak dianggap ngedobos, ya, bohong, ya, hoax. Saya bacakan kitabnya. Itu ada di jilid 1 dan jilid 9. Kitab ini yang dijadikan referensi utama oleh kelompok-kelompok Salafi Wahabi, utama yang ekstrim taktis. Karena kalau ada tanya kepada kelompok-kelompok kayak Salafi ini, dia banyak yang belum nyampe pada kitab-kitab ini. Satu bilang. Ini kitab ada 9, ada 16 jilid, ya. Ini juz 1 dan ini juz 9, ya. Ini saya bacakan surat yang diimlakkan kepada penguasa Najd, ya, kelompok Wahabi, namanya Su'ud bin Abdul Aziz bin Muhammad bin Su'ud. Jadi dia raja ketiga dari keamilan Najd ketika mereka berhasil menguasai Mekah dan Madinah pada tahun berapa? Pada tahun 1803 dan 1804, ya. Saya sudah tandai. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini ada di halaman 314. Ya. Nasyhadu wa nahnu ulama Makkah. Ya. Kami bersaksi bahwa kami para ulama-ulama Mekah. Ini sudah tanda tangan doang sebenarnya. Sudah ditulis oleh para rajanya, yaitu Raja Abdullah bin Su'ud bin Abdul Aziz. Ya, ketika dia berhasil menguasai Madinah ini, setelah banyak membunuh Ahlussunnah 4 mazhab yang ada di Hijaz dan di Najd. Ya, jadi ketika itu, ya, qadarullah
ya Mekah Madinah dikuasai oleh siapa? Oleh kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Nanti kalau antum tahu kenapa berdirinya Nahdlatul Ulama, itu sebetulnya ketika Kiai Haji Hasyim Asy'ari, Isi Samsuri, Wahab Hasbullah itu bikin surat, ya namanya Komite Hijaz. Ya, Komite Hijaz ini berisi ulama-ulama Nusantara yang keberatan ya terhadap Abdul Aziz Raja Abdul Aziz bin Saud, ini generasi yang ketiga ya, setelah 100 tahun 200 tahun kalau salah setelah seperti ini ya. Itu mereka ingin menghancurkan makam Rasulullah SAW. Jadi makam itu mau diratain ya, karena alhamdulillah ulama-ulama Nusantara seluruh dunia ini protes, Anda jangan hancurkan makam Nabi kami. Ya, akhirnya itu dipenuhi oleh Raja Abdul Aziz bin Saud, bapaknya daripada Raja Salman hari ini. Ya, itu sama, ini jadi dua kali menghadiri kuasa. Nah, ini yang pertama ketika tahun 1803. Kalau yang baru ini kan 1825 ya, 1925 berdirinya negara Saudi. Itu udah hampir 120 tahun setelah suatu. Jadi surat disinyalir ada ya sejak 1803 1804 ya. Al-waduna khututuna wa ahtamana fi hadzal raqam. Dan kami memutuskan ya, dengan menutup risalah ini, memutuskan dan mempertimbangkan ya, inna hadzal din, bahwa sesungguhnya agama ini, maksudnya paham yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab ya, alladzi qama bihi asy-syaikh Muhammad bin Abdul Wahab ya, agama yang alladzi qama bihi ya, agama yang yang didirikan ya, yang didirikan paham oleh Muhammad bin Abdul Wahab ya rahimahullah ya, wa da'a ilaihi imam muslim ya, ya, yang mengajak kepada pemimpin umat Islam, imam muslimin ya. Lalu Su'ud bin Abdul Aziz ya, bin tauhidillah wa nabi syirik ya, dari mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan menafikan yang namanya kesyirikan ya. Alladzi ya dzakara fi hadil kitab, yang mana disebutkan di dalam Alkitab, maksudnya disebutkan dalam Al-Qur'an ya, innahu huwal haq, bahwasanya ajaran yang dibawa oleh Muhammad bin Abdul Wahab itu adalah huwal haq, adalah kebenaran ya, alladzi la syakka fihi, yang nggak ada keraguan lagi ya terkait agama yang dibawa oleh kelompok Muhammad bin Abdul Wahab, alladzi la syakka fihi la raiba, dan tidak ada keraguan juga ma waqa'a fi Makkah, dan apa yang terjadi hari ini di Makkah, lalu wal Madinah, dan juga kota Madinah ya, sabiqan, dan sebelumnya ada namanya Mesir, wa Misr, wa Syam, dan ini wa ghairuhuma min al-bilad ila al-ard min anwa'i syirik. Jadi kota Makkah, kota Madinah, kota Mesir, Syam itu min anwa'i syirik ya, negeri-negeri syirik itu ya kan. Terus apa lagi ya, wal madhkur fi hadzal kitab, yang disebutkan di dalam Al-Qur'an ya, innahu kufur, bahwasanya itu adalah kekufuran, mobil kita ya, boleh ditumpahkan darahnya ya, wal mal, juga boleh diambil hartanya. Maka jarang-jarang kalau ada kelompok teroris yang hari ini ya melakukan fa'i ya, mengambil harta ya di negeri-negeri yang dianggap negeri kufur ya, padahal itu hartanya orang Islam, tapi memang ya karena memang sumbernya dari kayak gini-gini nih, kitab-kitab kayak gini nih, maka dianggap kitab primer kelompok-kelompok Wahabi ya. Apalagi wal mal ya, mujibul lil khulud fitnah ya, maka wajib bagi mereka masuk neraka semua. Jadi dia ini udah ngabrik surga ya. Ya, ini disebutkan di dalam kitab ini. Nah, terus kemudian di jilid 9-nya ini setelah 80 tahun kemudian ada lagi surat. Ini di sini disebutkan alhamdulillahi
ya nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilaihi ila akhirih amma ba'd fa innahu qad balaghani anna ba'dan nas qad ashkala alaihi jihad muslimin di ahli al-haqq al-huwa syar'un aw amlak wa aqulu billahi wa taufiq wal jihadul masyhur li ahadikum minha al-khuruj min ta'ati wal yu'amril muslimin faman kharaja an ta'atihi. Ya, jadi di sini surat ya dia bilang apa? Telah sampai kepada qad balaghani anak ba'dan. Sebagian manusia itu iskal, sebagian manusia itu pusing ya terkait memerangi orang-orang Islam dari hari HI. HI ini masuk kepada wilayah Najd, tapi dia terafiliasi dengan Turki Utsmani. Artinya kelompok Najd ya, tapi dia memberikan kesetiaannya kepada Turki Utsmani. Kata dia, apakah jihad tersebut halwa syari'u amlak? Ya, apakah itu disyariatkan atau tidak? Kata dia disyariatkan. Sebagaimana jihadnya Ali bin Abi Thalib kepada kelompok Khawarij. Jadi kelompok-kelompok yang nggak tunduk kepada kelompok-kelompok Salafi Wahabi pada saat itu dianggap sebagai Khawarij, dianggap berbuat karena tidak taat kepada kaum muslimin. Ya, dianggap tidak taat kepada ulil amri. Ini panjang sebetulnya. Saya nggak mungkin sampaikan semua, tapi dalam segini. Ya, karena kelompok-kelompok ini memberikan afiliasinya, loyalitasnya kepada Turki Utsmani, maka mereka dikafirkan karena memberikan loyalitasnya. Maka di sini dikatakan famalam dikafir musyrikin minat daulah Turkiya ya wa ubadul kubur. Jadi di sini istilah ubadul kubur sudah disebutkan nih sama kelompok-kelompok Salafi Wahabi. Siapa ubadul kubur tadi? Yaitu orang-orang yang melakukan istighosa, tabaruk dan tawaf. Padahal itu masalah-masalah rincian. Betul nggak? Ulama boleh berbeda pendapat, tapi jangan langsung vonis kafir. Ini yang terjadi ada. Ada pertanyaan nanti ada hadiah gitu ya. Itu ya adik-adik ya. Ini saya nggak ngomong kosong ya. Di kitab Ad-Durar Al-Thaniyah 9 itu dikatakan barang siapa tidak mengkafirkan Turki Utsmani maka dia nggak kafir. Nah ini fatwa-fatwa seperti ini di copy paste oleh kelompok-kelompok takfir ya. Nanti bikin kajian mereka barang siapa nggak mengkafirkan Ansor Tauhid, dia tidak mengkafirkan polisi tentara, maka jangan-jangan kalau polisi tentara hari ini dijadikan target oleh siapa? Oleh kelompok Salafi Wahabi yang takfirin. Kelompok Salafi Wahabi ini harus bijak ya, nggak semuanya takfir, tapi yang asli, yang asolah, yang original itu dia harus takfir ya. Karena kalau makanya dulu kelompok-kelompok kita bilang ya, kelompok Salafi itu Salafi masuk karena dia dianggap masuk itu artinya imitasi palsu. Kenapa? Karena dia nggak belajar kitab-kitab kayak gini. Nah kita kelompok-kelompok kita belajar kitab-kitab kayak gini ya, dikit-dikit baca kitab bisa gitu walaupun nasihatun mau sorofnya, tapi karena ya karena belajar itu kan karena saya dulu kita bahwa fatatahu akhirin suami kan ya, barang siapa yang belajar sehnya, gurunya, mentornya itu adalah kitabnya, jadi kita ngaji gak butuh guru, maka fatatahu, maka kesalahannya itu lebih banyak daripada kebenaran. Tidak ada ya. Jadi itu pesan saya pada adik-adik agar wajib belajar ya, harus bisa baca kitab ya, karena nanti ya Ahlussunnah wal Jamaah ini ada di tangan adik-adik kita ini pada meninggal mungkin ya, selesai kita ya, tapi harus ada regenerasi untuk meneruskan dakwah Islam, yaitu dakwah Islam yang wasatiyah ya, jangan belok ke kanan, jangan ke kiri, kita tetap umatan wasatan, ada di tengah-tengah, yaitu umat yang moderat, tidak ekstrim ya, ke kiri kanan, tidak juga ke kiri. Itu aja mungkin dari saya. Nanti ada apa pertanyaan, ada apa dari Om Dadok, nanti ada hadiahnya nih ya. Demikian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahi muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.